Ibu, selamat datang di Mata Jasa. Bersama saya hari ini, tuan rumah di Mata Jasa. 8 bulan sejak terpaan kasus corona pertama kali di Indonesia, berbagai perusahaan mulai berlomba-lomba melancarkan segala strategi agar perusahaan tidak merugi. Mengatur jadwal kerja pun mulai dibagi. Beberapa bekerja dari rumah, dan beberapa lagi bekerja dari kantor. Mengedepankan protokol kesehatan, gaya hidup bersih menjadi salah satu faktor. Apakah semua peraturan ini dapat menguntungkan bagi karyawan? Bersama saya Nanas, kita mulai pembahasan kali ini. Memasuki bulan ke-8 pandemi, para karyawan masih banyak yang menerapkan cara kerja WFH. Beberapa karyawan mengeluhkan rumitnya aktivitas bekerja dari rumah. Mulai dari padatnya kerjaan selama di rumah, hingga tercampurnya urusan personal keluarga dengan pekerjaan. Kondisi hunian yang mulai berantakan, kamar mandi yang tak terurus hingga berjamur, menyebabkan hunian menjadi tempat yang tidak sehat bagi orang rumah. Alih-alih WFH agar tidak terkena virus dari luar, malah menimbulkan penyakit baru dari rumah. Melihat kondisi yang agaknya mulai membaik, bagaimanakah kondisi dengan para karyawan yang sampai saat ini masih bekerja dari rumah? Hari ini kita sudah terhubung dengan Ibu Teja, seorang ibu rumah tangga yang mengalami 8 bulan WFH. Dan kali ini dia mengalami berbagai macam polemik yang ada di rumahnya, baik itu urusan rumah tangga maupun urusan kerjaan. Ya, halo, selamat siang Ibu. Iya, halo Mbak, kedengeran ya Mbak ya, suara saya Mbak ya? Iya Ibu, suara terdengar jelas. Gimana Bu, WFH 8 bulan ini lebih membuat Ibu lebih nyaman atau lebih hektik Bu di rumah? Aduh, jadi lebih padat banget ya Mbak ya, soalnya kan ada anak di rumah, jadi dikit-dikit keganggu Mbak. Baik, nah kalau Ibu sendiri lebih prefer kerja di kantor atau di rumah Bu? Saya sih sebenarnya lebih prefernya kerja di... Aduh, tunggu bentar ya Mbak ya. Oke, baik, saya tunggu Bu. Aduh, tunggu bentar ya Mbak, maaf ya Mbak, tadi interviewnya keganggu. Biasa tuh anak saya yang paling gede, piringnya dipecahin sama dia. Iya, baik, tidak apa-apa Ibu. Mbak. Kembali ke pertanyaan sebelumnya ya. Gimana Bu, apakah sejauh ini Ibu lebih prefer kerja di rumah atau di kantor Bu? Saya sih sebenarnya lebih prefer kerja di kantor ya Mbak ya, soalnya kan nggak keganggu. Bentar ya Mbak ya. Baik, saya tunggu Ibu. Bentar ya Mbak ya. Aduh, mohon maaf nih Mbak, interviewnya jadi keganggu ya Mbak ya. Wah, iya tidak apa-apa Ibu, cukup terlihat hektik ya Bu ya, dengan antara pekerjaan rumah dan pekerjaan kantor. Nah, kira-kira Ibu sudah dapat belum solusinya untuk hal ini Bu? Aduh, solusi belum dapet sih Mbak, di rumah padat banget, jadi udah gak kepikiran lah Mbak solusi-solusi kayak gitu. Ibu tahu nggak, kalau bersih-bersih itu semudah... Oke, aduh, mana lagi interview. Aduh, tunggu bentar ya Mbak ya. Ya, oke. Halo, baik Ibu. Halo, Ibu. Bagaimana Bu, terdengar suara saya Bu? Maaf, tunggu bentar ya Mbak ya, aduh maaf, Gimana, pesan Bu? domestik Terdengar biasa. suara saya Bu? Aduh, Oke. aduh, maaf nih Mbak, Gimana, Bu? gak bisa ditinggal itu anak. Oke, Bu, Ibu tahu Halo Jasa nggak Bu? Aplikasi layanan jasa yang bisa membantu permasalahan Ibu sekarang. Apaan tuh Bu? Halo Jasa? Iya, jadi Halo Jasa ini merupakan aplikasi layanan jasa yang bisa membantu Ibu untuk membersihkan rumah Ibu. Nama layanannya yaitu Halo Clean. Jadi di aplikasi ini Ibu nggak hanya bisa memesan untuk layanan pembersihan rumah, tapi Ibu bisa memesan untuk cuci AC, membersihkan kendaraan Ibu, bahkan untuk pijat relaksasi. Oh, coba sebentar ya Mbak ya, coba sebentar, saya download dulu ya Mbak ya. Ya, selain itu Bu, untuk layanan Halo Clean sendiri, Ibu tidak perlu khawatir karena aplikasi ini ada layanan untuk paket apartemen. Nah, yang dimana paket apartemen ini sangat relatif lebih menarik harganya Bu. Karena peruangannya aja Bu, minimal harga start from 25.000 saja peruangan. Terus Mbak, ini protokol kesehatannya kayak gimana ya Mbak? Kan lagi pandemi kayak gini nih Mbak. Oke Ibu, kalau untuk protokol kesehatan Ibu tidak perlu khawatir karena aplikasi ini menggunakan semua sistem protokol kesehatan dari pemerintah. Jadi setiap mitranya mereka menggunakan upload suhu tubuh setiap pagi, bahkan bekerja menggunakan masker dan hand sanitizer. Oh gitu. Mbak, aku dapet nih Mbak, dapet vendornya cepet banget tau Mbak pakai Halo Jasa. Baik, cepat sekali ya Bu ya. Yaudah Mbak,
Vendornya udah datang nih Mbak. Makasih ya Mbak ya. Kita belum selesai Bu, kita belum selesai ini Bu. Kebersihan agaknya menjadi problematika bagi sebagian orang. Alih-alih bekerja di rumah agar lebih santai, rumah bersih-bersih ternyata hanya andai-andai. Hadirnya layanan on demand seperti Halo Jasa bisa menjadi solusi. Bekerja hingga larut malam, rumah tetap dalam keadaan bersih. Saya Nanas, pamit undur diri dan sampai jumpa.